Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 801, Pegang Pedangku dan Bunuh Surga. Lin Bai menahan Ji Xiang kesakitan, air mata mengalir dari matanya. Lin Bai tidak ingin menyakiti kerabat dan teman-temannya dalam semua hal yang dia lakukan dalam hidupnya. Sekarang Ji Xiang membayar harga dengan nyawanya untuk menyelamatkan Lin Bai, yang membuat Lin Bai merasa sangat tidak nyaman. Ji Xiang tersenyum dan berkata, "Lin Bai, jangan bersedih untukku. Kamu harus percaya bahwa kematian mungkin menakutkan bagimu, tapi bagiku, itu melegakan. Kerabat dan teman-temanku, sejak aku dibantai oleh biksu iblis 100 tahun yang lalu. Sekarang saya sendirian. Meskipun saya hidup dan berjalan di dunia, saya tidak diragukan lagi adalah mayat yang berjalan. Saya tidak memiliki keterikatan pada dunia ini dan tidak bergantung padanya. Kematian, bagiku, adalah anugerah." Ji Xiang berkata sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kami sepakat untuk pergi ke dunia bersama dan menciptakan legenda abadi." Ji Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lin Bai, legendaku ditulis 100 tahun yang lalu, dan legendamu ditulis 100 tahun yang lalu. Legenda baru saja dimulai. Anda adalah orang yang guru hargai dan jangan mengecewakan guru seperti saya. Anda lebih baik dari saya dan lebih berbakat dari saya. Anda akan memiliki masa depan yang baik. Lin Bai, aku ingat ketika aku berada di kuil, aku sudah bilang kepadamu, jika pedang seorang ahli pedang tidak terhunus untuk melindungi kerabatmu, itu tidak akan ada artinya. Kita berada di jalan yang sama. Aku tidak melakukannya. Saya tidak mengetahuinya saat itu. Jika Anda dapat melindungi kerabat dan teman saya harap Anda tidak mengambil jalan saya. Ketika Anda kehilangan mereka, Anda akan hidup di dunia ini seperti tubuh tanpa jiwa seperti saya." Lin Bai berkata, Pernah aku bersumpah pedangku tidak akan pernah mengarah pada sanak saudara dan teman-temanku. Pedangku akan selalu berperang demi mereka." "Baik." Ji Xiang tersenyum puas ketika mendengar perkataan Lin Bai. Segera, Ji Xiang menaruh pedang iblis erat-erat di tangannya ke tangan Lin Bai. "Lin Bai, ambil pedangku. Ambil pedangku, bunuh seluruh langit. Bunuh semua makhluk abadi dan iblis, minumlah semua darah para dewa. Ambil pedangku, hancurkan langit, sapulah 8 daerah terlantar, dan bepergian melintasi dunia. Pegang pedangku, keluarlah dari Yangguan di barat, gunakan pedang di dunia, dan berbahagialah dengan dendammu. Pegang pedangku, jaga hatiku, bunuh demi cinta, berjuang demi cinta." Ketika Ji Xiang akan berada di antara iblis ketika itu dimasukkan ke tangan Lin Bai, vitalitas di mata Ji Xiang menghilang sedikit demi sedikit. Tangannya terlepas dari pedang iblis dan jatuh dengan keras ke tanah. "Kakak senior Ji Xiang! Kakak senior Ji Xiang! Ah!" Lin Bai berteriak dengan marah. Pada saat ini, rasa sakit yang disebabkan oleh Dewa Raksasa terhadap Lin Bai jauh lebih kecil dari sepersejuta rasa sakit yang ditimbulkan oleh kematian Ji Xiang pada Lin Bai. "Ji Xiang!" Ling Tianzi memandang Ji Xiang yang kehilangan nyawanya di pelukan Lin Bai dengan rasa sakit di wajahnya. Bahkan ada air mata yang mengalir dari mata Ling Tianzi. Li Sanxing mendukung Ling Tianzi dan berbisik, "Tuan." Ling Tianzi menahan amarahnya, wajahnya penuh cemberut, tetapi kata-katanya sangat tenang, dia pernah menjadi pendekar pedang dengan kemegahan yang tak tertandingi. Seorang pejuang seni bela diri yang menghargai cinta dan keadilan, dia pernah menjadi anak yang berbakti. Dia pernah menjadi muridku, Kaisar Ling. Dan sekarang, dia masih muridku, Kaisar Ling. Kaisar Ling marah. Berkata, "Klan Dewa Raksasa, ada pertikaian darah lagi antara kamu dan aku. Aku akan mengingat masing-masing ini untukmu. Saat aku, Ling Tianzi, membunuh alam Dewa Raksasa di masa depan, aku pasti akan membiarkanmu mengembalikan semuanya." Awalnya Ling Tianzi mengeluarkan Ji Xiang dari sekolahnya. Dan kini Kaisar Ling berkata bahwa Ji Xiang adalah muridnya. Tentunya Kaisar Ling kembali membawa Ji Xiang ke pangkuannya di dalam hatinya. "Pegang pedangku, bunuh seluruh surga, bunuh semua makhluk abadi dan iblis, dan minumlah semua darah para dewa." Lin Bai memegang pedang iblis dengan erat dan mengucapkan kata-kata terakhir Ji Xiang. "Pegang pedangku, kakak." Tiba-tiba kali ini, ketika Lin Bai memegang pedang iblis, di mata kanan Lin Bai, benih iblis yang hampir dilupakan Lin Bai mekar dengan tenang. Bunga ajaib resmi mekar penuh. Gumpalan kecambah hijau muncul dari benih iblis, menyerap darah roh jahat, kebencian, kemarahan, dan permusuhan di seluruh tubuh Lin Bai, menggunakannya sebagai nutrisi untuk tumbuh dengan liar. Dalam sekejap, kuncup hijau tumbuh menjadi bunga merah yang aneh. Tumbuh di mata kanan Lin Bai. Pupil kanan Lin Bai adalah bunga dengan 5 kelopak. Pada benang sari terdapat wajah yang tampak seperti menangis tetapi tidak menangis, dan terlihat seperti tersenyum tetapi tidak tersenyum, yang sangat menakutkan.
Rimpang bunga ajaib tumbuh dari kelopak mata bawah Lin Bai dan meluas hingga dagu Lin Bai, seperti bunga monster yang tumbuh dari hati Lin Bai. Saat bunga ajaib mekar, rambut hitam Lin Bai langsung berubah menjadi merah darah. Rambut berdarah adalah rambut pembunuhan. Ketika bunga ajaib mekar, kekuatan Lin Bai mencapai tingkat tanpa hukum. Kekuatannya luar biasa dan bisa membunuh dewa dan iblis. Ketika bunga iblis mekar, pedang iblis di tangan Lin Bai seperti ikan di air, dan kekuatannya mencapai puncaknya. Pedang iblis, disertai bunga iblis. Ketika bunga ajaib mekar, Lin Bai tidak bisa merasakan sakit apapun dari tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan tak berujung yang melonjak, mengaum, dan mengaum di tubuhnya. Ketika bunga ajaib itu mekar, Lin Bai tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Hanya ada satu hal di hatinya, pikiran, lalu bunuh. Bunuh, bunuh sampai langit gelap dan darah mengalir seperti sungai. Bunuh, bunuh sampai matahari dan bulan tidak bisa dibedakan, Xuan Huang tidak benar. Bunuh, bunuh agar para dewa dan iblis melarikan diri, yang abadi dan Buddha menangis bersama. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, berjalan keluar dari lubang, dan berdiri di pegunungan Lingfan. Wajah tanpa ekspresi, dingin dan menyeramkan menatap dewa raksasa itu. Pada saat ini, wajah Lin Bai tidak menunjukkan keterikatan atau keraguan, tetapi ekspresi tekad dan ketidakpedulian. Ini pukulan ke-11. Ketika dewa raksasa melihat Lin Bai berdiri lagi, dia mengangkat matanya dan segera mengayunkan tinjunya, jatuh dari langit, dan memukul dengan pukulan. Hah! Lin Bai berkata dingin dengan ekspresi tanpa ekspresi. Telapak kakinya terbanting ke tanah, dan seluruh tubuhnya langsung meledak, membubung ke langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga seluruh tubuh Lin Bai sepertinya telah berubah menjadi pedang berdarah. Itu sangat tajam, seolah-olah dia hendak bergegas ke langit untuk menghancurkan Dewa Tu abadi. Matilah aku! Raksasa itu meraung marah, dan menyerang dengan pukulan ke-11. Klan Dewa Raksasa, harap diingat bahwa pertikaian darah antara kau dan aku, Lin Bai, baru saja dimulai hari ini. Perseteruan ini bukan lagi kebencian antara klan Tian-Tian dan klan Dewa Raksasa. Ini adalah perseteruan antara aku, Lin Bai, dan klan Dewa Raksasamu. Pembalasan. Sejak saat kamu, suku Titan, menggantungkan pedang pembunuhmu di atas kepala kerabat dan teman-temanku, sudah ditakdirkan bahwa hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Dewa Raksasa Suku. Ingat, tunggu aku. Aku akan datang mencarimu. Lin Bai terus mendengus dingin dan menebas ke depan dengan pedangnya. Pedang iblis itu meledak dengan kekuatan untuk membunuh para dewa dan iblis, dan cahaya pedang berdarah membelah langit. Pedang itu menyerang ke depan dengan marah, memotong lengan dewa raksasa itu, tetapi sebelum kekuatannya melemah, pedang itu terbang lurus ke atas dan memenggal kepala dewa raksasa itu. Kepala dewa raksasa itu dipenggal oleh Lin Bai. Bab 802 setelahnya. Cahaya pedang berdarah naik ke langit dan bisa menembus langit. Cahaya pedang membentang ribuan mil, merobek kekosongan, dan memotong kepala dewa raksasa dengan satu pedang. Tidak. Dewa raksasa itu meraung dan berteriak, "Semut, meskipun kamu melarikan diri hari ini, kamu harus ingat bahwa setiap hari kamu hidup di dunia ini, kamu harus ingat bahwa para dewa raksasa akan datang mencarimu. Para Titan menemukanmu, bukan hanya kamu yang akan mati, tapi kerabatmu, teman-temanmu, istrimu, anak-anakmu. Orang ini, tempat ini, langit ini, dan dunia ini semuanya akan berada di bawah murka para Titan. Berubah menjadi tidak ada apa-apa. Tunggu, aku hanyalah kehendak para dewa raksasa. Saat kamu melihat dewa raksasa yang sebenarnya, kamu akan tahu betapa tidak pentingnya dirimu. Tunggu, para dewa raksasa akan datang mencarimu. Milikmu." Lin Bai mencibir, "Ayo, aku menunggumu." Dewa raksasa itu meraung, dan sisa wasiatnya terus menghilang. "Bahkan jika aku tidak dapat membunuhmu, aku tidak akan memudahkanmu." Ini adalah pukulan ke-12. Raksasa itu meraung lagi, memadatkan kekuatan terakhir dari keinginannya, dan menyerang Lin Bai dengan keras. Bunuh. Lin Bai mengayunkan pedang iblis, dan cahaya pedang berdarah itu menebas dengan marah. Terjadi ledakan keras. Langit menjadi gelap, dan dampak dahsyat menyebar, menyapu ke segala arah. Dengan pukulan ini, keinginan Titan hancur total, dan tubuh agung Titan menghilang ke awan. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah. Gelombang kejut yang kuat ini menjatuhkan pedang iblis dari tangan Lin Bai dan terbang ke langit, lalu mendarat. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan menyerbu ke dalam tubuh Lin Bai, menghancurkan meridian Lin Bai dan menghancurkan tulang Lin Bai. Pada saat yang sama, langsung hancurkan ramuan ilahi yang baru saja dipadatkan Lin Bai. Pil 5 elemen ilahi rusak. Wow! Tubuh Lin Bai jatuh dari langit ke bumi, dan jatuh ke pegunungan Lingfan. Pada saat ini, Lin Bai masih memiliki nafas tersisa, tetapi semua tulang dan meridian di tubuhnya terputus, dan dia tidak bisa lagi bergerak sama sekali.
Saya memenangkan pertempuran ini. Lin Bai berbaring di tanah dan berkata dengan lemah. Saudara Ji Xiang, jangan khawatir, aku akan menghancurkan klan Dewa Raksasa untuk membalaskan dendammu. Aku akan menghancurkan klan Dewa Raksasa dan melindungi apa yang ingin aku lindungi di dalam hatiku. Lin Bai berbaring di tanah dan berkata tegas dalam hatinya. Di mata Lin Bai yang kabur, dia tampak melihat senyuman Ji Xiang. Dia sangat lega. Ini juga sangat meyakinkan. Lin Bai. Pada saat ini, Bai Xiao melihat kehendak Dewa Raksasa menghilang dari awan, dan kemudian bergegas ke pegunungan Lingfan yang berantakan dan menemukan Lin Bai. Sesampainya di sisi Lin Bai, Bai Xiao buru-buru mengeluarkan obat mujarab dan memberikannya kepada Lin Bai untuk menstabilkan luka Lin Bai. Lin Bai, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Bai Xiao memeluk Lin Bai erat-erat dan berkata dengan nyaman. Lin Bai tertawa sedih dan berkata, Xiao, aku kembali. Aku belum mati. Aku akan pulang bersamamu. Bai Xiao tidak bisa menahan tangisnya, ya. Bai Xiao menemukan bahwa meskipun Lin Bai tidak mati, tetapi semua tulang di tubuhnya patah, meridiannya hancur, ramuannya hancur, dan dantiannya hancur total. Seluruh budidayanya hancur total. Tapi bagi Bai Xiao, selama Lin Bai masih hidup, itu sudah cukup. Li Sanxing memandang Lin Bai dengan saksama, dan melihat Lin Bai masih bernapas, dan segera tersenyum bahagia, adik kecil masih hidup, masih hidup. Meskipun tulang dan meridiannya patah, ramuan dan dantiannya hancur, tapi senang rasanya hidup, senang rasanya hidup, senang rasanya hidup. Ya, akan ada harapan selama kamu hidup. Ketika Ling Tianzi melihat Lin Bai masih hidup, dia langsung menghela nafas lega. Kemudian Ling Tianzi melirik ke arah Ji Xiang, mengulurkan tangannya untuk meraih Ji Xiang, dan beberapa gumpalan asap hitam keluar dari tubuh Ji Xiang dan jatuh ke tangan Ling Tianzi. Gumpalan asap hitam melingkari jari Ling Tianzi pada saat ini, Ling Tianzi menghela nafas lega. Li Sanxing melirik beberapa gumpalan asap hitam di tangan Ling Tianzi, dan diam-diam menebak di dalam hatinya bahwa ini adalah sisa jiwa Ji Xiang. Tapi Li Sanxing juga melihat ada beberapa gumpalan asap hitam yang melingkari jari Ling Tianzi yang lain. Jiwa siapa yang tersisa ini? Namun, Li Sanxing merasakan perasaan familiar menghadapi beberapa jiwa yang tersisa. Ini. Li Sanxing tiba-tiba teringat bahwa dia memang telah melihat beberapa jiwa yang tersisa ini, dan dia telah melihat mereka di kerajaan Shenwu. Ayo pergi, Sun King, kita hanya bisa menemani Lin Bai ke ini dia. Dia harus berjalan sendiri di jalan berikutnya. Ling Tianzi berbalik dan pergi. Li Sanxing berkata, tetapi guru, jika ramuan ilahi dan dantian adik laki-laki saya dihancurkan, dan jika kita tidak mengambil tindakan, kemungkinan besar adik laki-laki saya akan menjadi orang tidak berguna yang tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya dalam hal ini. Dunia. Ling Tianzi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan hanya bisa menjadi orang yang tidak berguna, biarkan dia tinggal di sini selama sisa hidupnya. Tetapi saya tahu bahwa dia tidak akan mau jadilah orang yang tidak berguna. Dia pasti akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Dantiannya sendiri, bentuk kembali ramuan ilahi. Ling Tianzi berkata, ayo pergi, hanya jika dia berjalan sendiri di jalan berikutnya, apakah dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar? Kekuatan untuk melawan para dewa raksasa. Li Sanxing bertanya, Tuan, kapan klan dewa raksasa akan datang lagi? Ling Tianzi menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit dan berkata, saya tidak tahu, itu tergantung kapan klan dewa raksasa akan menunggu beritanya, mungkin 10 tahun kemudian, mungkin 100 tahun kemudian. Li Sanxing berkata, 10 tahun. Ini akan memakan waktu paling cepat 10 tahun. Dengan bakat kakak muda, 10 tahun sudah cukup baginya untuk tumbuh dewasa. Adik kecil, guru benar, siapapun benar. Semua bantuan Anda merugikan Anda. Hanya jika Anda mencapai puncak seni bela diri selangkah demi selangkah, Anda dapat memiliki kekuatan yang sebenarnya untuk melawan para dewa raksasa. Adik laki-laki kecil, kakak laki-laki senior telah pergi, tetapi ketika kamu membutuhkannya, dia pasti akan ada di sana. Aku kembali untuk membantumu. Li Sanxing menatap Lin Bai dalam-dalam, berbalik dan pergi bersama Ling Tianzi. Kali ini, Ling Tianzi dan Li Sanxing benar-benar pergi. Meninggalkan punggungan ajaib, meninggalkan wilayah 10.000 negara, meninggalkan Dongzu, meninggalkan benua Mangu. Pertempuran sengit di pegunungan Lingfan akhirnya berakhir. Pertama, Lin Bai membunuh Fang Ji, mengalahkan Qin Beiyao, dan berperang melawan Long Qingfeng di pegunungan Lingfan, mengejutkan ribuan orang jenius. Kemudian, Lin Bai dengan marah menebas Xuan Huang dengan pedang, membunuh dewa dan iblis, melawan takdir surga, dan menyebabkan kekacauan di dunia. Bahkan bertahun-tahun kemudian, banyak pejuang yang tidak dapat melupakan pemandangan yang mereka lihat hari ini.
Raksasa dengan kekuatan luar biasa dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Sungguh pendekar pedang yang sombong dengan ilmu pedang yang tak tertandingi dan kemampuan menghancurkan langit dengan pedangnya. Semua ini akan tercetak dalam buku-buku kuno legendaris yang akan diwariskan dari generasi ke generasi di punggung Bukit Senji. Tentu saja, ini semua terjadi bertahun-tahun kemudian, setelah Lin Bai meninggalkan Miracle Ridge. Lin Bai saat ini hanyalah orang yang tidak berguna tanpa ramuan ajaib atau dantian. Selain Lin Bai, hanya Bai Xiao Xiao yang memeluknya erat. Di kejauhan, Ye Suxin memandang Lin Bai dengan cemas. Melihat dia masih bernapas, Ye Suxin pergi dengan pikiran tenang. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di pegunungan Lingfan akhirnya berakhir. Bab 803 Lin Bai yang tidak berguna. Apa yang terjadi di pegunungan Lingfan hanya terjadi dalam sekejap. Dari saat raksasa langit muncul hingga dia hancur berkeping-keping, hanya ada sekitar 15 napas waktu. Dalam kurun waktu sesingkat itu, hal itu meninggalkan kesan mendalam bagi para pejuang di puncak Guantian. Satu pukulan menghancurkan formasi Dewa Surgawi, dan 10 pukulan menghancurkan pegunungan Lingfan. Dan yang paling mengejutkan adalah Lin Bai. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai saat menghadapi raksasa pemegang langit ini sungguh mengejutkan dunia. Dengan tingkat budidaya alam ramuan manusia tingkat pertama, kekuatan yang dapat dilepaskan hampir dapat mencapai alam ramuan manusia tingkat kelima. Kemudian, sambil memegang pedang iblis di tangannya, dengan bunga iblis yang mekar penuh, dia benar-benar memotong raksasa langit yang kuat itu hingga berkeping-keping dengan satu pukulan pedang. Sebagai tetua senior Akademi Pedang, mata Pei Ji sangat terguncang saat melihat serangan pedang terakhir Lin Bai, karena Pei Ji merasakan kekuatan pedang itu, yang hampir sebanding dengan alam bumi dan. Namun pada akhirnya, Lin Bai dan raksasa pemegang langit itu hanya berumur pendek. 15 napas kemudian, raksasa langit hancur. Adapun Lin Bai, ramuan ilahinya rusak, dan tiannya hancur, dan dia menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Bai Xiao Xiao memberi Lin Bai banyak pil penyembuhan, yang memungkinkan Lin Bai mengendalikan luka yang semakin parah di tubuhnya. 1 jam kemudian, wajah pucat mematikan Lin Bai kembali menjadi warna kemerahan, dan rasa sakit pada meridian yang rusak berangsur-angsur menghilang dari tubuh Lin Bai. Bai Xiao Xiao bertanya dengan lembut, "Lin Bai, bagaimana perasaanmu?" Mata abu-abu Lin Bai menunjukkan sedikit kebodohan, kematian tidak mungkin, tetapi semua meridian patah, semua tulang patah, ramuannya rusak, dan dantian hancur, seluruh budidaya seseorang telah hancur dalam 1 hari. Bai Xiao Xiao berkata, "Mengapa kamu masih peduli tentang ini? Jika kamu bisa selamat dari tinju penghancur dunia klan Dewa Raksasa, kamu sudah menjadi berkah yang besar. Meridian apa? Tulang apa? Dantian apa? Ramuan ajaib apa? Semua ini tidak sepenting hidupmu. Selama kamu hidup, akan ada harapan. Jika kamu mati, maka di sanalah tidak akan ada apa-apanya." Bai Xiao Xiao menangis, menatap Lin Bai dan berkata, dalam hati Bai Xiao Xiao, tidak ada yang lebih membahagiakan selain Lin Bai yang masih hidup. Ketika Bai Xiao Xiao melihat Dewa Raksasa datang, Bai Xiao Xiao diliputi ketakutan dan ketakutan. Ketika para Titan mengambil tindakan, Bai Xiao Xiao merasa dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan pertama para Titan. Lin Bai berjuang keras melawan para Titan selama 12 ronde dan menahan 12 pukulan dari para Titan. 12 pukulan. Itu semua adalah tinju penghancur dunia. Tidak ada keraguan bahwa di benua kuno saat ini, di alam ramuan manusia tingkat pertama, tidak akan pernah ada lebih dari 3 prajurit yang dapat menahan 12 pukulan dari Dewa Raksasa. Tapi Lin Bai masih bertahan setelah menahan 12 pukulan ini hanyalah sebuah keajaiban. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan mati tanpa ada jejak tubuhnya. Bai Xiao Xiao berkata, jangan khawatir, setelah saya memasuki Miracle Ridge, saya akan menemukan cara untuk menemukan ramuan bagi Anda untuk memperbaiki dantian Anda. Ada lebih banyak ramuan di Miracle Ridge daripada di 700 kerajaan di sebelah timur Lingdong. Pasti ada obat mujarab untuk memperbaiki dantian dan memulihkan kultivasimu. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, pasti ada. Karena ada, maka saya pasti akan menemukannya. Xiao Xiao, saya saat ini di dalam tubuhku tulang-tulangku patah semua dan aku tidak bisa berdiri sama sekali, jadi aku harus memintamu untuk menggendongku keluar. Lin Bai tersenyum pahit. Bai Xiao Xiao tersenyum pahit, menggendong Lin Bai di punggungnya, dan berjalan selangkah demi selangkah keluar pegunungan Lingfan. Saat ini, kedatangan para dewa raksasa di langit di atas pegunungan Lingfan mengganggu dunia. Setelah beberapa saat, hujan mulai turun dengan deras. Hujan deras menyapu noda darah di pegunungan Lingfan dan menyatu dengan bumi. Ketika Bai Xiao Xiao menggendong Lin Bai di punggungnya dan berjalan keluar dari pegunungan Lingfan, hujan di langit berangsur-angsur berubah menjadi salju putih bersih.
Satu demi satu, salju putih yang indah turun di Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Lin Bai, jika kita berjalan bersama di salju, bisakah kita mencapai ujung jalan? Lin Bai mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan mencium leher seputih salju Bai Xiao Xiao dengan lembut. Aku, Lin Bai, tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Lin Bai berbisik di telinga Bai Xiao Xiao. Setelah Bai Xiao Xiao mendengarkan, senyuman manis muncul di wajahnya. Bai Xiao Xiao menggendong Lin Bai di punggungnya dan berjalan keluar dari pegunungan Lingfan dan kembali ke kota Tianyong. Sepanjang jalan, banyak prajurit yang menunjukkan ketakutan dan ketakutan saat melihat Lin Bai. Ya Tuhan, siapa Lin Bai? Dia pasti monster. Raksasa yang begitu kuat terbunuh oleh pedangnya. Orang ini sungguh luar biasa. Untungnya, dia sudah mati sekarang. Pukulan terakhir raksasa itu menghancurkan dantian dan ramuan ilahi. Jika tidak, dengan bakatnya, kita akan dihancurkan olehnya di Miracle Ridge dan tidak pernah maju. Guo Hui Yao. Kota Tianyong, di alun-alun di depan menara panjat, banyak prajurit melihat Bai Xiao Xiao berjalan dengan Lin Bai di punggungnya, dan mereka memandang Lin Bai dan berkata dalam-dalam. Di antara mereka, mata Qin Beiyao dan Long Qingfeng menunjukkan cahaya jahat. Long Qingfeng berkata dengan dingin, saya tidak menyangka dia akan dihapuskan. Qin Beiyao mencibir dan berkata, bukankah itu benar? Setelah memasuki Miracle Ridge, kita dapat mengatur orang kecil secara acak dan memberinya sejumlah uang, dan dia bisa dengan mudah bunuh dia. Long Qingfeng tersenyum tak berdaya, sayang sekali dia tidak bisa dikalahkan di tanganku. Saya yakin bahwa setelah saya menerobos alam manusia, pemahaman saya tentang membunuh naga akan menjadi bahkan lebih baik lagi. Lantai, dan segel pengguncang surga, milikmu akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, akan mudah bagi kita untuk mengalahkan Lin Bai. Sayang sekali, dia telah lumpuh sekarang, dan bahkan mati di semua kualifikasi di tangan kita hilang. Qin Beiyao berkata dengan dingin, dia telah digulingkan. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bergabung dengan Miracle Ridge sekarang. Yang mana dari 9 halaman di Miracle Ridge yang bersedia menerima orang yang tidak berguna. Long Qingfeng tersenyum dan berkata, ya, saya kira dia telah kehilangan semua harapan untuk bergabung dengan Akademi ke-9. Bai Xiao Xiao menggendong Lin Bai di punggungnya, berjalan ke menara Dengtian, dan menurunkan Lin Bai. Mata semua prajurit di sekitarnya terfokus pada Lin Bai, mata mereka termasuk ketakutan, kengerian, ketakutan, kekaguman, penyesalan, del. Mereka memiliki berbagai macam ekspresi. Sebelum naik ke menara langit, para tetua senior dari Akademi ke-9 juga melihat ke arah Lin Bai. Terutama Pei Ji, yang menatap Lin Bai dengan penyesalan di matanya. Jenius sekali. Aku tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Pei Ji menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Liu Jingfeng tersenyum bangga, karena dia sudah menjadi penyandang disabilitas, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya tidak percaya bahwa senior-senior di rumah sakit itu adalah seorang idiot. Apakah Anda akan memasukkan penyandang disabilitas ke rumah sakit? Liu Jingfeng hampir menyimpulkan. Jiu Yuan tidak mungkin menerima pecundang seperti Lin Bai. Lin Bai hanya bisa tinggal di kota Tianyong dan menghabiskan seluruh hidupnya diintimidasi. Selama Lin Bai tidak memasuki Miracle Ridge, akan mudah bagi Liu Jingfeng untuk membunuh Lin Bai. Liu Jingfeng berdiri pada saat ini dan berkata, oke, sekarang semua prajurit telah kembali, mari kita hitung token izin Anda. Jumlah token izin akan menentukan peringkat. Penilaian Miracle Ridge. Tempat pertama mereka yang menjadi terkenal akan menerima hadiah 100 poin. Bab 804 untungnya, Lin Bai digulingkan. Kalau tidak, saya tidak akan pernah bisa maju. Mengikuti perintah Liu Jingfeng, semua prajurit yang kembali dari pegunungan Lingfan mulai menghitung token bea cukai di tas penyimpanan mereka. Ada sebanyak 30.000 prajurit pergi ke pegunungan Lingfan. Namun hanya lebih dari 10.000 orang yang kembali. Lebih dari 20.000 orang tewas di pegunungan Lingfan bisa dibayangkan betapa kejamnya ujian terakhir ini. Namun, hal yang paling menarik perhatian dari penilaian punggung Bukit Senji tahun ini adalah pembunuhan besar-besaran Lin Bai, mengubur lebih dari 1.000 orang jenius dengan 1 orang dan 1 pedang di pegunungan dan hutan, termasuk Fang Ji yang terkenal. Tidak ada keraguan bahwa Lin Bai adalah jenius paling mempesona di pegunungan Lingfan tahun ini, tidak ada bandingannya. Sayangnya Lin Bai sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Saya punya 12 yuan, yang bisa ditukar dengan 12 poin. Kamu hanya punya 12 yuan, dan kamu berani menggunakannya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Saya mendapat lebih dari 50 yuan dengan mengalahkan 7 jenius di pegunungan Lingfan. Wow, kamu benar-benar mengalahkan 7 jenius, itu luar biasa. Seseorang di sana sebenarnya memiliki lebih dari 300 token izin.
Ini seharusnya cukup untuk masuk 10 besar. Apa? Seseorang memiliki lebih dari 300 token. Siapa? Itu Long Qingfeng. Qin Beiyao sebenarnya memiliki lebih dari 500 token, sial. Saat setiap prajurit menyimpan barang-barangnya saat Anda mengeluarkan token izin dari tas dan menukarnya dengan poin, peringkatnya akan muncul secara alami. Ngomong-ngomong, di mana Lin Bai? Lin Bai telah membunuh begitu banyak orang di pegunungan Lingfan, jadi dia pasti memiliki token poin terbanyak. Ya, berapa banyak yang dimiliki Lin Bai? Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Lin Bai. Putih. Bai Xiao mendukung Lin Bai dan berjalan menuju tetua yang sedang mengumpulkan token. Ketika tetua itu melihat Lin Bai datang, dia menghela nafas tak berdaya dan berbisik, "Lin Bai, ambil tokenmu." Oke, Lin Bai sedikit mengangguk. Bai Xiao membantu Lin Bai membuka tas penyimpanan dan mengeluarkan tumpukan token di tas penyimpanan. 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 5121 token. Lin Bai sebenarnya memiliki lebih dari 5000 yuan. Kamu lumpuh, itu terlalu keterlaluan. Omong kosong, Lin Bai telah membunuh begitu banyak orang di pegunungan Lingfan, tentu saja dia memiliki lebih dari 5000 yuan token. Orang ini memiliki dia monster. Untungnya, dia telah dihapuskan. Kalau tidak, jika kita memasuki Miracle Ridge bersamanya, bukankah kita tidak akan pernah bisa maju karena bakatnya? Ya, untungnya, dia sudah. Dia cacat. Setelah melihat token yang diambil Lin Bai, banyak prajurit yang sangat terkejut dan menghela nafas. Untungnya, Lin Bai telah lumpuh. Jika tidak, mereka akan memasuki Miracle Ridge pada saat yang sama dengan Lin Bai. Itu pasti tidak akan pernah berhasil. Setelah tetua itu selesai menghitung, dia tampak bersemangat. Penatua ini telah menghitung token dalam penilaian Miracle Ridge selama lebih dari 10 tahun. Dia belum pernah melihat prajurit manapun yang membawa kembali lebih dari 5000 token. Dan Lin Bai, dia yang pertama. Dia adalah prajurit pertama yang memiliki lebih dari 5000 token sejak penilaian Miracle Ridge dimulai. Bahkan Lin Duo yang sombong saat itu hanya membawa kembali lebih dari 900 token dari pegunungan Lingfan. Dan Lin Bai memiliki lebih dari 5000 token tahun ini. Sungguh menakjubkan. Tetua itu berkata dengan penuh semangat, "Lin Bai, 5121 token. Lin Bai, berikan saya token identitas Anda, dan saya akan menambahkan poin ke token Anda." Bai Xiao mengeluarkan token identitas Lin Bai dan menyerahkannya kepada yang lebih tua. Segera, tetua itu mengulurkan tangan dan menarik tangannya, dan dengan kilatan inspirasi, angka 5121 muncul di tanda identitas Lin Bai. Lin Bai mengambil token identitas dan melihatnya. Namanya tertulis di depan, Miracle Ridge, Lin Bai. Di sisi sebaliknya adalah bilangan integral, 5121. Mengikuti Lin Bai adalah Bai Xiao. Bai Xiao tidak memiliki banyak poin, hanya 10 poin. Karena Bai Xiao memberikan semua token itu kepada Lin Bai di pegunungan Lingfan. Segera, semua prajurit menukar token mereka dengan poin. Liu Jingfeng mengambil daftar yang diserahkan oleh ahli statistik yang lebih tua, melihatnya sekilas, dan mencibir, peringkat penilaian Miracle Ridge tahun ini telah diatur. Tempat pertama, Lin Bai, 5121 poin. Tempat kedua, Qin Beiyao, 572 poin. Tempat ketiga, Long Qingfeng, 356 poin. Tempat keempat, Yao Feng, 120 poin. Tempat kelima, Qi Yao, 78 poin. Segera, Liu Jingfeng mengumumkan 10 besar dan berkata, menurut aturan Miracle Ridge, prajurit yang mendapat tempat pertama dalam penilaian Miracle Ridge akan diberi hadiah 100 poin, tempat kedua akan diberi hadiah 90 poin, tempat ketiga akan diberi hadiah 80 poin, tempat keempat akan diberi hadiah 70 poin, tempat kelima akan diberi hadiah 60 poin. 10. Prajurit teratas, silakan datang dan terima hadiah poin. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata, Xiao, bantu aku berdiri. Ya, Bai Xiao mengangguk dan membantu Lin Bai menuju Liu Jingfeng. Liu Jingfeng memandang Lin Bai yang berjalan mendekat sambil mencibir. Lin Bai memandang Liu Jingfeng tanpa ekspresi. Liu Jingfeng terkekeh dan berkata, Li Bai, sayang sekali, kamu tidak dapat menanggung lebih dari 5000 poin. Lin Bai berkata dengan suara lemah, kenapa? Liu Jingfeng mencibir, apakah menurutmu 9 halaman ini akan berhasil? Apakah Anda ingin menerima pecundang seperti Anda sebagai murid? Lin Bai tersenyum dan berkata, jika saya adalah seorang pejuang biasa, mungkin 9 halaman besar tidak akan menerima saya. Tetapi Anda lupa bahwa saya adalah tingkat Huang pertama semangat bela diri kelas. Saya memulai penilaian khusus sebelum memasuki pegunungan Lingfan. Selama saya mendapat 1000 poin,
saya bisa dipaksa untuk bergabung dengan Akademi Tao. Sudah pasti, saya akan memasuki Miracle Ridge. Liu Jingfeng segera memikirkannya setelah mendengar ini. Penilaian khusus di Miracle Ridge dirancang khusus untuk prajurit tingkat kuning. Selama seorang pejuang dengan semangat bela diri tingkat kuning memperoleh 1000 poin di pegunungan Lingfan, dia dapat dipaksa untuk bergabung dengan Akademi Tao manapun. Wajah Liu Jingfeng muram, awalnya dia ingin menunggu sampai Lin Bai tidak bisa memasuki Miracle Ridge sebelum membunuhnya, tapi sekarang sepertinya Lin Bai pasti akan memasuki Miracle Ridge. Liu Jingfeng berkata dengan muram, jangan berpuas diri, apa yang akan terjadi bahkan jika kamu bergabung dengan Miracle Ridge. Kamu hanyalah orang yang tidak berguna dengan dantian yang rusak. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan seekor semut. Lin Bai mencibir. Benarkah? Kalau begitu, datang dan cobalah. Liu Jingfeng berkata, oke, kalau begitu cuci saja lehermu dan tunggu untuk disembelih. Token, dan klik dari token. Gambar dan tambahkan 100 poin ke token identitas Lin Bai. Kemudian, Long Qingfeng, Qin Beiyao, Yao Feng, Qi Yao dan lainnya naik satu demi satu untuk menerima poin hadiah. Liu Jingfeng berkata dengan keras, karena 10 besar dalam penilaian ini telah menerima poin hadiah, mari kita mulai merekrut murid. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Akademi ke-9 dari Miracle Ridge. Akademi ke-9, mereka adalah Akademi Kendo, Akademi Tinju, Akademi Pedang, Akademi Tombak, Akademi Naga Muda, Akademi Alkimia, Akademi Formasi, Akademi Instrumen, dan Akademi Tianyin. Bab 805, halaman ke-9 dari Miracle Ridge. Liu Jingfeng mulai memperkenalkan 9 akademi, dan semua prajurit yang lulus ujian mendengarkan dengan penuh perhatian. Lin Bai dan Bai Xiao tidak terkecuali dan mendengarkan dengan cermat. Liu Jingfeng berkata, pertama-tama, Akademi Tinju mengkhususkan diri pada seniman bela diri yang berspesialisasi dalam tinju. Tingkat jiwa bela diri berada di atas tingkat Xuan. Jika ada pejuang yang memiliki pencapaian mendalam dalam tinju, memasuki Akademi Tinju akan seperti memancing di air, dan mereka pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Membangun. Penatua yang merekrut murid Akademi Tinju kali ini adalah aku. Prajurit manapun yang ingin bergabung dengan Akademi Tinju nanti bisa datang ke tempatku untuk menandatangani naik. Liu Jingfeng berkata sambil tersenyum. Akademi Pedang mengambil jurusan ilmu pedang, dan penatua magangnya adalah penatua Peiji. Akademi Pedang mengambil jurusan ilmu pedang, dan penatua magang adalah Akademi Senjata mengambil jurusan keahlian menembak. Liu Jingfeng selesai memperkenalkan 9 halaman Miracle Ridge satu per satu. Pada saat ini, semua prajurit memiliki tujuan dalam pikirannya. Misalnya, Lin Bai adalah seorang pendekar pedang. Pilihan terbaik tidak diragukan lagi adalah bergabung dengan Akademi Kendo. Di Akademi Kendo, Anda tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berdiskusi tentang ilmu pedang dengan pendekar pedang, tetapi juga memiliki banyak peluang. Ilmu pedang Lin Bai dapat dipraktikkan dan tingkat kultivasi Lin Bai dapat ditingkatkan dengan cepat. Liu Jingfeng berkata sambil tersenyum, selanjutnya, mari kita undang 9 tetua magang untuk memulai. Semua prajurit yang lulus ujian dapat pergi ke kuil Tao yang ingin Anda ikuti dan bertanya kepada para tetua magang. Jika para tetua magang tertarik. Jika Anda tidak memiliki keberatan terhadap semangat bela diri, maka Anda dapat langsung bergabung dengan Akademi Tao. Jika Anda memiliki keberatan, maka masalah ini akan dibahas. Kalau begitu mari kita mulai memilih. Liu Jingfeng berkata sambil tersenyum. Segera, Peiji, Liu Jingfeng dan 9 tetua murid lainnya keluar satu demi satu dan berdiri di depan alun-alun. Setiap orang dipisahkan sejauh 100 meter, berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi dan dada tinggi. Melihat 9 tetua perekrut murid telah berdiri diam, banyak prajurit yang telah lulus ujian tidak dapat menahannya lagi. 10 tahun latihan keras, 3 kali lulus dan 5 kesengsaraan, apakah Anda bersiap merekrut murid hari ini? Saatnya ikan melompati gerbang naga. Saya awalnya mengambil jurusan tinju, tapi sekarang saya tidak ingin berubah. Saya ingin pergi ke Akademi Tinju. Saya ingin pergi ke Akademi Gundo. Saya ingin pergi ke Akademi Pedang. Akademi Kendo adalah satu-satunya pilihanku. Jika aku tidak bergabung dengan Akademi Pedang Dao, aku lebih suka tidak bergabung dengan Punggung Bukit Ajaib. Jiwa bela diri saya lebih merupakan tipe tambahan, yaitu roh bela diri rumput roh. Satu-satunya cara adalah pergi ke Akademi Alkimia. Saya ingin menyempurnakan senjata. Pada saat ini, banyak pejuang yang lulus ujian menilai kuil Tao yang paling cocok untuk mereka berdasarkan teknik budidaya dan bela diri mereka sendiri. Roh seni, dan pergi ke setiap tetua magang kuil Tao. Saat para pejuang satu persatu mendekati para tetua yang menerima mereka sebagai murid.
Banyak seniman bela diri di sekitar yang gagal dalam ujian memberikan pandangan iri, saya benar-benar iri pada mereka. Setelah menerima murid hari ini, saya dapat berharap untuk mencapai puncak seni bela diri ketika saya melangkah ke Miracle Ridge. Sial, saya kalah di tempat kelima lagi. Kita harus menutup pintu dan mencoba lagi tahun depan. Ya, kita harus menunggu tahun depan. Jika kita tidak bisa melakukannya tahun depan, maka kita tidak punya pilihan selain pulang. Jika kita tidak memasuki Miracle Ridge, akan sulit bagi kita untuk keluar dari Lingdong. 700 kerajaan. Apakah kita benar-benar akan mati di Lingdong? Tidak, saya pasti akan bergabung dengan mereka di Miraculous Ridge tahun depan. Melihat para pejuang ini memilih kuil Tao favorit mereka, banyak yang gagal lulus. Para prajurit dalam penilaian semuanya iri. Bai Xiao Xiao mendukung Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, Akademi Tao mana yang ingin kamu ikuti? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah saya masih punya pilihan? Jika memungkinkan, saya benar-benar ingin pergi ke Akademi Pedang. Sayang sekali, jika saya tidak memaksakan diri untuk bergabung dengan Akademi Kendo, saya kira Akademi Kendo tidak akan mengambil inisiatif untuk menerima saya. Bai Xiao Xiao mengangguk ringan. Lin Bai tersenyum dan berkata, bagaimana denganmu? Xiao Xiao, kuil Tao mana yang ingin kamu kunjungi? Bai Xiao Xiao memeluk Lin Bai erat-erat dan berkata, kamu pergi ke kuil Tao itu, dan saya akan pergi ke kuil Tao itu. Lin Bai tersenyum tipis, kamu masih harus membuat keputusan berdasarkan situasimu sendiri. Jangan tunda masa depanmu untukku. Pilihan ini sangat penting. Begitu kamu membuat pilihan, akan sulit untuk melihat ke belakang. Bai Xiao Xiao mengangguk ringan dan berkata, saya mengerti. Tapi bagimu, itu tidak masalah. Lin Bai tersenyum pahit. Dalam lebih dari 1 jam terakhir, lebih dari 10.000 prajurit yang telah lulus ujian di seluruh alun-alun hampir menyelesaikan pemilihan kuil Tao mereka. Long Qingfeng memilih Akademi Kendo karena dia awalnya adalah seorang pendekar pedang. Qin Beiyao memilih Akademi Tinju. Yao Feng memilih Akademi Kendo. Qi Yao juga memilih Akademi Pedang. Dalam sekejap mata, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao adalah satu-satunya 2 orang yang tersisa di seluruh lapangan yang belum memilih Akademi Tao. Semangat bela diri Bai Xiao Xiao tidak rendah, dan tingkat kultivasinya tidak lemah. Bahkan jika dia memasuki salah satu dari 9 kuil Tao, dia akan menjadi murid jenius terbaik. Namun, dia ragu-ragu begitu lama dan tidak membuat pilihan, hanya menunggu Lin Bai. Bai Xiao Xiao berkata bahwa dia akan pergi kemanapun Lin Bai pergi. Pada saat ini, Wu Song, yang berdiri di belakang tetua magang di halaman Culong, melirik ke arah Bai Xiao Xiao, berdiri dan berkata, Bai Xiao Xiao, apakah kamu bersedia bergabung dengan halaman Culong? Setelah mendengar kata-kata Wu Song, Bai Xiao Xiao wajahnya berubah dingin, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mau menjawab. Mengapa pria di belakang tetua perekrut murid Culong Yuan terlihat begitu akrab? Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Itu, Wu Song. Apakah itu Wu Song? Seorang jenius dalam daftar pahlawan, dari Culong Yuan. Kepala murid. Dia ternyata adalah ketua murid Akademi Culong. Itu luar biasa. Hei, sayangku, ketua murid Akademi Culong sebenarnya mengundang Bai Xiao Xiao untuk bergabung dengan Akademi Culong. Keberuntungan Bai Xiao Xiao ini sungguh luar biasa. Benar. Ya, begitu Bai Xiao Xiao memasuki Culong Yuan dan dilindungi oleh Wu Song, seni bela diri harus naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Ada sebanyak 2 hingga 3.000 wanita yang telah lulus ujian, tetapi Wu Song baru saja mengundang Bai Xiao Xiao. Satu orang, sepertinya dia sangat tertarik pada Bai Xiao Xiao. Banyak prajurit memandang Bai Xiao Xiao dengan mata iri. Terutama beberapa wanita, mata iri mereka tertuju pada Bai Xiao Xiao, yang sulit diungkapkan. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin, saya tidak tertarik. Mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao, rasanya seperti menuangkan air dingin ke semua prajurit di sekitarnya. Semua orang tercengang. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Bai Xiao Xiao sebenarnya menolak. Bai Xiao Xiao sebenarnya menolak Wu Song dan kesempatan untuk mencapai langit dalam 1 langkah. Mader, mengapa Wu Song tidak mengundangku? Undang aku. Saya setuju dengan Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosok saya tidak jauh lebih buruk dari Bai Xiao Xiao. Banyak prajurit memandang Bai Xiao Xiao dengan heran seolah-olah mereka telah melihat hantu. Terutama para wanita itu, mereka iri, cemburu dan penuh kebencian. Awalnya, mereka mengira Bai Xiao Xiao akan diundang langsung oleh murid utama Culong Yuan, dan dia akan langsung menyetujuinya. Namun siapa sangka Bai Xiao Xiao dengan tegas menolak Wu Song dengan sikap dingin, tidak tertarik. Dan ketika kata-kata, tidak tertarik, didengar oleh para tetua magang di Culong Yuan, mereka benar-benar mendengar sedikit rasa jijik.
Kata-kata Bai Xiao Xiao sepertinya meremehkan Xiao Longyuan. Tetua perekrut murid dari Culong Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, bagaimanapun, Yongryong Yuan kami juga merupakan halaman besar di Miracle Ridge. Murid utama halaman tersebut secara pribadi telah mengundang Anda, tetapi Anda begitu tidak tahu apa-apa promosi. Niangpi kecil, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah Miracle Ridge. Singkirkan kesombongan Anda sebagai seorang jenius di antara 700 negara di Timur Lingdong, karena ada puluhan juta orang jenius yang jauh lebih kuat daripada kamu di Miracle Ridge. Aku memberimu kesempatan untuk segera beribadah di Istana Naga Mudaku. Aku bisa melupakan kata-kata menghinamu sebelumnya dan melupakannya. Jika tidak, bab 806, membanjiri orang lain dengan kekuatan. Mendengar penolakan langsung Bai Xiao Xiao, wajah Wu Song menunjukkan kemarahan. Wu Song berkata dengan dingin, sekarang pertunanganmu dengan Lin Bai telah dibatalkan, ayahmu telah membatalkannya. Dan sekarang Lin Bai telah menjadi orang yang tidak berguna dan seni bela diri telah berakhir, kamu hanya menyia-nyiakan masa mudamu dengan mengikuti dia. Selama Anda setuju untuk mengikuti saya, Wu Song, sekarang, saya dapat menjamin bahwa Anda dapat berkultivasi ke puncak alam Tiandan dengan lancar. Bai Xiao Xiao, jika Anda adalah orang pintar, Anda harus tahu caranya pilih. Dia adalah orang yang tidak berguna, jadi dia pantas mendapatkannya. Maukah kamu tinggal bersamaku seumur hidup? Laki-lakimu harus menjadi pahlawan yang jujur, sama seperti aku. Wu Song menatap langsung ke Bai Xiao Xiao dan berkata. Saat berbicara, Wu Song menatap Lin Bai dengan jijik. Wajah Lin Bai tenang, tetapi ketika dia melihat Wu Song, ada niat membunuh di matanya. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Song, aku menasihatimu untuk tidak menyia-nyiakan usahamu. Aku berkata bahwa satu-satunya pria yang kumiliki, Bai Xiao Xiao, adalah Lin Bai. Baik di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya, aku, Bai Xiao Xiao, tidak akan berubah. Bukankah karena pahlawan yang tiada taranya? Wu Song, kamu bilang kamu adalah pahlawan yang gigih. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menahan 12 pukulan dari raksasa itu? Belum lagi 12 pukulan. Kamu berada di level yang sama sebagai Lin Bai di Akademi Naga Muda. Para pejuang, siapapun yang dapat menahan 3 pukulan dari raksasa itu, aku, Bai Xiao Xiao, akan berlutut dan menuliskan kata-kata penyerahan padamu. Bai Xiao Xiao melirik semua jenius di belakang para tetua muda Akademi Naga. Para jenius yang baru saja bergabung dengan Culong Yuan ini menjadi marah ketika mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao. Mereka marah dan memelototi Bai Xiao Xiao, diam-diam mengepalkan tangan mereka, dengan niat membunuh memenuhi udara. Tapi kemudian mereka memikirkan duel antara Lin Bai dan raksasa yang tak tertandingi di pegunungan Lingfan, dan sekarang mereka berkeringat dingin ketika memikirkannya. Memikirkan raksasa itu, arogansi semua jenius di Akademi Naga Muda menghilang, dan mereka berdiri di sana dengan sedih. Karena mereka pikir mereka tidak bisa menahan 12 pukulan raksasa itu. Seperti yang Bai Xiao Xiao katakan, apalagi 12 pukulan, mereka tidak bisa menahan bahkan 3 pukulan. Tidak hanya para jenius di Xiaolong Yuan, tetapi juga para jenius di kota Tianyong sekarang, termasuk Long Qingfeng dan Qin Beiyao, tidak ada yang bisa menahan 3 pukulan dewa raksasa. Tetua yang menerima murid dari Istana Naga Muda tiba-tiba berkata dengan mata jahat, gadis kecil, kamu sangat membenciku, si jenius dari Istana Naga Muda. Kamu sedang mencari kematian. Aku memberimu kesempatan untuk segera bergabung dengan pengadilan Naga Muda, jika tidak, jika kamu berkata. Saat dia berbicara, Tetua Akademi Naga Muda mengambil langkah maju, dan kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia meledak darinya. Kekuatan ini, sekuat harimau, menghantam tubuh Bai Xiao Xiao, membuatnya mundur 3 langkah, wajahnya langsung menjadi pucat, sudut mulutnya memerah, dan bekas darah mengalir keluar. Apa yang akan dilakukan ini? Apakah para tetua magang di Culong Yuan akan menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain? Ini untuk memaksa Bai Xiao Xiao beribadah di Culong Yuan. Apa-apaan ini, itu sangat tidak tahu malu. Para penonton prajurit melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak dan berkata dengan ngeri. Ketika Wu Song melihat sesepuh Culong Yuan yang merekrut murid mengambil tindakan, dia langsung mencibir, Bai Xiao Xiao, jangan terobsesi dengan itu. Menyerahlah pada Lin Bai. Dia adalah orang yang tidak berguna. Mengapa ada sesuatu yang layak untuk nostalgia Anda? Bai Xiao Xiao mencibir. Wu Song, jangan keras kepala. Sungguh membuang-buang kata-kata, bahkan jika halaman naga mudamu membunuhku hari ini, aku tidak akan bergabung dengan halaman naga muda. Kecuali Lin Bai bergabung dengan naga muda halaman, aku tidak akan pernah pergi ke halaman naga muda. Kuil Tao mana yang dipilih Lin Bai, saya akan mengikutinya ke kuil Tao itu.
Bai Xiao Xiao berkata dengan tegas sambil memegang lengan Lin Bai. Beberapa kata Bai Xiao Xiao menggerakkan banyak pria di sekitarnya. Gadis yang baik. Dia benar-benar gadis yang baik. Ya, di bawah godaan minat yang kuat, Bai Xiao Xiao masih bisa berada di sisi Lin Bai. Perasaan ini benar-benar menyentuh. Yang paling penting adalah yang aneh adalah bahwa Lin Bai masih menjadi orang yang tidak berguna saat ini, dan Bai Xiao Xiao masih bersedia mengikutinya. Saya tidak membual, jika istri saya mendapat undangan dari Wu Song, dia pasti akan lari ke sana, mungkin malam itu naik ke tempat tidur Wu Song. Hei, sungguh menyebalkan kalau orang-orang membandingkan satu sama lain. Kenapa aku belum pernah bertemu gadis sebaik itu? Saudaraku, meskipun istrimu tidak mendapat undangan Wu Song, menurutmu kamu begitu? Orang yang tidak berguna. Apakah istri saya akan tetap mengikuti Anda? Saya tidak tahu apa yang telah dialami Lin Bai dan Bai Xiao Xiao hingga membuat hubungan mereka begitu kuat. Banyak prajurit memandang Lin Bai dan Bai Xiao Xiao dengan iri. Aku iri pada cinta abadi mereka. Wu Song berteriak dengan marah, kamu lebih memilih orang yang tidak berguna daripada aku. Bagaimana aku bisa kalah dengan Lin Bai? Wu Song meraung. Lin Bai mendengar perkataan Wu Song dan tersenyum dingin, biar ku beritahu, karena tidak lama lagi, kamu akan mati. Jangan tanya kenapa, karena tidak lama lagi, aku sendiri yang akan menusuk hatimu dengan pedang tajam. Wu Song mencibir dan berkata, Lin Bai, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemampuan ini sekarang? Lin Bai, izinkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu tidak digulingkan, aku, Wu Song, tidak akan takut tentang kamu. Tetapi sekarang setelah kamu digulingkan, aku, Wu Song, tidak memandangmu. Terus terang, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Tetua Culong Magang Akademi berkata dengan dingin, Wu Song, mengapa repot-repot dengan pasangan ini? Kalian bicara omong kosong, gadis ini benar-benar berani membenci Xiao Longyuan, saya akan memberinya pelajaran hari ini. Saat dia berbicara, murid tetua Xiao Longyuan melompat dari depan menara langit, seperti mangsa berburu elang. Umumnya menyerang Bai Xiao Xiao. Aura kekuatan yang menakutkan segera menekan Lin Bai dan Bai Xiao Xiao seolah-olah langit akan runtuh, memaksa mereka mundur karena malu. His! Para prajurit yang mengawasi merasa ngeri dan memandangi murid magang Xiao Longyuan dengan mulut terbuka. Sangat tidak tahu malu menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain. Huff, Istana Naga Muda begitu megah. Beraninya kamu datang untuk memberi pelajaran pada keturunan nenekku. Tiba-tiba pada saat ini, suara seorang wanita tua terdengar dari langit. Gemuruh. Sebuah kekuatan melonjak turun dari langit, mengguncang segala sesuatu ke segala arah. Tetua Magang Akademi Naga Muda terguncang oleh kekuatan ini, matanya ngeri, dan dia melihat ke atas ke langit dengan wajah pucat. Pada saat ini, seorang wanita tua dengan tubuh reyot dan tongkat kayu kuning muncul di depan Bai Xiao Xiao. Wajah wanita tua ini berkerut, pipinya terkulai, dan dia memancarkan aura aneh dan menyeramkan. Meskipun dia sudah berusia senja, tatapan tajam seperti pedang di wajahnya yang tua dan keriput membuat sesepuh murid Akademi Naga Muda merasa seluruh tubuhnya berbulu. Bab 807 Penguasa 5 Puncak. Wenyu. Melihat wanita tua ini muncul di depan Bai Xiao Xiao, murid magang Culong Yuan terkejut, dan mundur 2 atau 3 langkah dengan keterkejutan di wajahnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Wu Song berdiri dan menunjuk dengan marah ke arah wanita tua itu dan berteriak dengan dingin, penyihir tua yang datang ke sini sebenarnya berani mengganggu urusan halaman naga muda saya. Anda harus bijaksana dan segera pergi, jika tidak, saya pribadi akan mengirim Anda ke lihat Raja Neraka. Bang! Ketika Penatua A, murid Culong Yuan, mendengar kata-kata Wu Song, dia sangat ketakutan hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia berbalik dan menatap Wu Song, memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Wanita tua itu memandang Wu Song dengan dingin dan mencibir, prestise Culong Yuan semakin besar. Sudah bertahun-tahun sejak saya, seorang wanita tua, ada orang yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Wu Song, Culong Yuan. Penatua yang menerima murid itu berteriak keras dan berhenti dengan marah. Wu Song terkejut dan berkata, Tetua, apa maksudmu dengan ini? Apakah Culong Yuan kita masih takut pada penyihir tua yang akan dikuburkan? Tetua. Culong Yuan yang menerima murid-muridnya berteriak pada Wu Song dengan marah, Wu Song, aku perintahkan kamu diam. Senior Wenyu, harap tenang. Generasi muda tidak tahu etika. Itu karena kami, Culong Yuan, mengajari kami dengan buruk. Tolong jangan salahkan kami, Senior Wenyu. Setelah Penatua Culong Yuan, Penatua yang merekrut murid, memarahi Wu Song, dia memperlakukan wanita tua itu dengan hormat. Ini, Wu Song sangat ngeri melihat ekspresi hormat dari tetua penerima murid, dan terkejut. Saya akan memberikan penghormatan kepada Senior Wen Yue.
Saya akan memberikan penghormatan kepada senior Wen Yue. Segera setelah momen ini, para tetua perekrut murid lainnya dari 9 halaman memberi hormat pada wanita tua di serempak. Wu Song tercengang saat ini. Bagaimana kabarnya? Mengapa para tetua senior dari 9 halaman memberi hormat pada wanita tua abadi? Mungkinkah wanita tua ini memiliki asal-usul yang hebat? Pei Ji berkata dengan tenang, Wu Song, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan meminta maaf sekarang. Para senior di depan Anda adalah salah satu dari 5 master puncak, senior Wen Yu. Ketika Wu Song mendengar suara Pei Ji, dia sangat ketakutan sehingga matanya hampir pecah. Terbang keluar, apa? Penguasa 5 puncak, senior Wen Yu. Pandangan dunia Wu Song runtuh. 5 puncak Miracle Ridge terletak di tengah-tengah Miracle Ridge. Prajurit yang memasuki 5 puncak tersebut jarang muncul di kota Tianyong. Bahkan pejuang dari 5 puncak jarang muncul, jadi mengapa pemimpin puncak dari 5 puncak muncul saat ini? Lantai atas Miracle Ridge tersebar merata. 3 guru tertinggi, Ye Wuhuan, Du Guyun, dan Zhao Longtu. Ketiga master tertinggi ini bertanggung jawab atas semua peristiwa besar di Miracle Ridge. Ye Wuhuan bertanggung jawab atas 5 puncak punggung Bukit Senji, Zhao Longtu bertanggung jawab atas 9 halaman punggung Bukit Ajaib, dan Du Guyun dikatakan memiliki urusannya sendiri, dan merupakan dekan Akademi Kendo, salah satu dari 9 halaman. Di antara 3 pemimpin tertinggi, yang memiliki kekuasaan dan kekuatan paling besar adalah pemimpin puncak 5 puncak. Dengan kata lain, kekuatan dan kekuatan Miracle Ridge terbagi menjadi 4 tangga. Langkah pertama, 3 guru tertinggi yaitu Ye Wuhuan, Zhao Longtu, dan Du Guyun. Langkah kedua, 5 master puncak dari 5 puncak Miracle Ridge memiliki budidaya yang tidak dapat diprediksi dan merupakan kekuatan mutakhir di Miracle Ridge. Langkah ketiga, dekan Akademi ke-9 punggung Bukit Senji, tentu saja tidak termasuk Du Guyun. Tangga keempat, para tetua tingkat tinggi di Miracle Ridge. Sebagai master dari 5 puncak, senior Wen Yu, kekuatannya berada di urutan kedua setelah 3 master tertinggi di Miracle Ridge. Status dan kekuatan senior Wen Yu beberapa kali lebih kuat dari dekan Akademi ke-9. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan Direktur Akademi Tinju yang gila pun tidak akan berani dengan mudah memprovokasi master puncak dari 5 puncak. Wu Song melihat para tetua senior dari Akademi ke-9 semuanya membungkuk untuk memberi hormat. Tentu saja, dia tahu di dalam hatinya bahwa identitas senior Wen Yue tidak salah. Segera, Wu Song berlutut di tanah dengan gemetar dan berkata dengan ekspresi ngeri, senior Wen Yu, harap tenang. Muridlah yang tidak tahu etiket dan telah menyinggung senior. Tolong jangan salahkan saya. Senior Wen Yue mendengus dingin, siapa yang baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memberi pelajaran kepada keturunan nenekku? Wen Yue menatap para tetua magang dan Wu Song dari Culong Yuan dan berkata dengan dingin. Penatua magang Culong Yuan memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, senior Wen Yu, Anda mungkin salah dengar. Saya bermaksud memberi pelajaran pada wanita bernama Bai Xiao Xiao ini, bukan keturunan Anda. Selain itu, jika Anda melihat Jiji Rich, siapa yang berani memberi pelajaran pada keturunanmu? Senior Wen Yue tersenyum aneh dan kembali menatap Bai Xiao Xiao. Ketika Bai Xiao Xiao melihat wajah wanita ini, dia tiba-tiba terlihat terkejut. Gambar. Sangat mirip. Wajah Bai Xiao Xiao dan wanita ini setidaknya 90% familiar satu sama lain. Jika wanita tersebut seumuran dengan Bai Xiao Xiao, wajah mereka setidaknya 90% familiar. Apakah Bai Ling Feng sudah mati? Wen Yue memandang Bai Xiao Xiao dan bertanya. Bai Xiao Xiao tertegun dan berseru, bagaimana kamu tahu kakekku Huang? Wen Yue mencibir, bagaimana aku bisa mengenalnya? Bagaimana mungkin aku tidak mengenal bajingan itu? Aku mengenalnya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Wen Yue menghela nafas pelan dan tersenyum pahit, Bai Hua Tian adalah putra kandungku, menurutmu aku ini siapa? Bai Xiao Xiao berseru, kamu adalah nenek kaisar. Bagaimana ini mungkin? Kakek Huang berkata bahwa kamu telah. Apa yang terjadi? Apakah bajingan itu memberitahumu bahwa aku sudah mati? Wen Yue menatap Bai Xiao Xiao dengan niat membunuh. Bai Xiao Xiao mengangguk lemah, ya. Wen Yue mendengus dingin, apakah kamu putri Bai Hua Tian? Bai Xiao Xiao mengangguk, ya. Wen Yue menghela nafas ringan, saya benar-benar tidak menyangka kerajaan Shenwu keluarga kerajaan bisa sebenarnya memupuk seorang jenius sepertimu. Ikutlah denganku ke Wu Feng, dan aku akan mengajarimu secara pribadi. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu benar-benar nenekku? Wen Yue berkata dengan penuh kasih. Jika kamu adalah putri Hua Tian, maka aku harus menjadi nenekmu. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi mengapa kamu belum kembali ke kerajaan Shenwu?
Wen Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu kembali? Kakekmu adalah seorang bajingan, dan bajingan. Orang seperti dia harus dipotong-potong dan dieksekusi di Linci. Jika saya kembali ke kerajaan Shenwu, saya pasti akan membunuh Bai Lingfeng. Kamu masih berharap. Sekarang, haruskah aku kembali? Bai Xiao takut dengan wajah pembunuh Wen Yue dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kamu tunggu di samping, dan ketika aku selesai menangani semuanya di sini, kamu dapat mengikutiku kembali ke Wu Feng. Wen Yue memandang Bai Xiao, lalu berbalik untuk melihat sesepuh Culong Yuan yang merekrut murid. Bai Xiao ini adalah keturunanku, apakah kamu mengerti maksudku sekarang? Wen Yue menatap murid magang Culong Yuan dan berkata dengan dingin. Tetua magang Culong Yuan berkata dengan ngeri, Senior Wen Yu, harap tenang. Saya tidak tahu hubungan antara Bai Xiao dan Anda, jadi saya tersinggung. Saya bersedia membayar kompensasi yang cukup untuk memuaskan Nona Bai Xiao. Wen Yue mencibir dan berkata, kita akan membicarakan kompensasinya nanti. Sekarang, Wen Yue mengatakan ini tiba-tiba, dan Wen Yue tersenyum dingin. Pei Ji dan Liu Jingfeng tiba-tiba merasakan nafas dingin menyebar dari kehampaan, membuat mereka takut. Mereka gemetar dan tanpa sadar mengumpulkan ki pelindung tubuh. Bang bang. Tiba-tiba pada saat ini, dua suara tajam terdengar. Saya melihat tubuh tetua magang dan Wusong dari Culong Yuan terbang dan jatuh dengan keras 100 meter jauhnya. Keduanya memiliki sidik jari 5 merah di wajah kiri wajah mereka. Jelas sekali, pada saat itu, Wen Yue menamparkan tetua magang dan Wusong dari Xiaolong Yuan dan terbang keluar. Bab 808 Akademi Kendo kami bersedia menerima Anda sebagai murid. Dua suara tajam terdengar. Bang bang. Wusong dan tetua magang Akademi Naga Muda ditampar oleh Wen Yue dan terbang menjauh, jatuh 100 meter jauhnya. Mulut mereka yang penuh dengan gigi putih terbang ke langit dengan darah. Wusong dan para tetua murid Culong Yuan keduanya tampak ketakutan. Mereka bahkan tidak mengetahui kapan Wen Yue mengambil tindakan. Lupakan saja karena tingkat kultivasi Wusong terlalu rendah. Bahkan tetua senior Culong Yuan tidak mengetahui kapan Wen Yu mengambil tindakan. Pei Ji dan Liu Jingfeng sama-sama menyipitkan mata, dengan senyum masam di wajah mereka. Tamparan ini sangat keras. Para tetua senior Akademi Naga Muda juga dianggap sebagai orang penting di Miracle Ridge, dan Wusong adalah seorang jenius dalam daftar pahlawan. Jika tamparan dari Master Wen Yu diulangi, itu akan mengenai seluruh muda naga. Wajah rumah sakit. Liu Jingfeng berkata sambil menyeringai di dalam hatinya. Kali ini aku diberi pelajaran oleh Master Wen Yu Peak. Kurasa Akademi Naga Muda sangat malu. Ditampar mukanya pada upacara perekrutan murid Miracle Ridge sungguh memalukan bagi Akademi Naga Muda. Aku tampaknya setelah Wusong kembali, dia pasti akan dihukum oleh Dekan Culong Yuan. Para tetua senior lainnya dari 9 halaman berkata sambil tersenyum di dalam hati mereka. Wen Yue berkata sambil tersenyum, dua tamparan ini dapat dianggap memberimu pelajaran dari Culong Yuan. Jika kamu tidak menerimanya, mintalah Dekan Culong Yuanmu untuk datang ke puncak kelima untuk menemukanku. Penatua Culong Yuan bangkit dan berkata. Berlutut di tanah, dia berkata dengan wajah penuh penghinaan, terima kasih, Senior Wen Yue, atas pengampunanmu. Wusong juga bangkit dan berlutut dan berkata, terima kasih, Senior Wen Yue. Wen Yue mencibir, berbalik dan berjalan menuju Bai Xiao dan berkata, itu benar. Kompensasi yang baru saja Anda sebutkan, beri saya kompensasi 10 kali lipat dan kirimkan ke puncak kelima. Jika Anda tidak memuaskan aku, Culong Yuan akan menunggu amarahku. Ya, para tetua senior Culong Yuan dan Wusong dia menjawab. Liu Jingfeng tersenyum dalam hatinya, haha, ini bisa dianggap kehilangan istri saya dan kehilangan pasukan saya. Pada upacara pemagangan penilaian punggung Bukit Senji, dia tidak hanya ditampar 2 kali di depan umum, tetapi saya juga meminta kompensasi atas nama. Saya kira Xiaolong Yuan tidak akan bisa melakukannya kali ini. Saya tidak bisa menghibur senior Wen Yue karena pendarahan hebat. Pei Ji tersenyum masam tanpa berkata-kata, lebih baik jangan main-main dengan seseorang seperti penguasa 5 puncak. Wen Yue datang ke sisi Bai Xiao dan berkata dengan penuh kasih, ayo pergi, anakku, ikut aku ke Wu Feng. Bai Xiao memeluk lengan Lin Bai dan berkata, Nenek Huang, bisakah kamu membawa Lin Bai ke Wu Feng bersama? Setelah mendengar ini, Wen Yue melirik Lin Bai dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Lin Bai tersenyum dan berkata, Xiao, jangan disengaja. Pergilah ke Wu Feng bersama senior Wen Yu. Anda bisa mendapatkan lebih banyak sumber pelatihan di sana, yang akan sangat membantu seni bela diri Anda di masa depan. Tinggalkan aku sendiri, aku tidak peduli. Sesuatu akan terjadi.
Bai Xiao memandang Lin Bai dengan getir dan berkata, tapi Lin Bai, situasimu sekarang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak masalah, aku tidak akan melakukannya, ada sesuatu yang terjadi, silakan. Wen Yue menghela nafas pelan, mengeluarkan pil dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, berkata, mengonsumsi pil ini tidak akan membuatmu segera pulih, tetapi kamu akan bisa keluar dari tidurlah dalam waktu 3 hari. Jalan. Adapun ramuan untuk memperbaiki dantian, kamu bisa pergi ke Akademi Alkimia untuk melihat di mana ramuan paling banyak berada. Kata Wen Yue kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berkata, terima kasih, senior, untuk ramuannya. Wen Yue mengangguk, menarik Bai Xiao untuk pergi. Bai Xiao memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, aku tidak ingin pergi. Berhentilah membuat masalah. Lin Bai memelototi Bai Xiao dan menyela apa yang dikatakan Bai Xiao. Melihat Lin Bai sedikit marah, Bai Xiao memandang Lin Bai sambil menahan air mata dan berkata, aku pergi ke Wu Feng dan akan membantumu menemukan ramuan untuk memperbaiki dantian. Tunggu aku akan kembali untuk mencari kamu. Kata Bai Xiao. Lin Bai mengangguk lembut, pergilah. Seperti yang dikatakan Lin Bai barusan, pilihan untuk menerima murid kali ini sangatlah penting. Setelah Anda membuat pilihan yang tepat, Anda akan seperti ikan yang melompati gerbang naga dan membubung ke dalam langit. Namun jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menjalani hidup tanpa bertindak. Dan Wen Yue ingin mengajak Bai Xiao berlatih di Wu Feng, yang merupakan berkah besar bagi Bai Xiao. Dengan senior Wen Yu mendukung Bai Xiao, siapa yang berani menyinggung Bai Xiao di Miracle Ridge di masa depan? Bahkan Wu Song tidak akan berani melecehkan Bai Xiao seperti ini di masa depan. Yang paling penting adalah dengan sumber daya pelatihan dari 5 puncak Miracle Ridge, Bai Xiao pada dasarnya dapat berkultivasi ke alam pil surgawi atau bahkan alam surga terbang dengan lancar. Inilah nasib Bai Xiao. Ini juga merupakan kesempatan bagi Bai Xiao. Meskipun Bai Xiao sangat ingin tinggal bersama Lin Bai. Tapi Lin Bai tahu betul bahwa melewatkan kesempatan ini mungkin akan menunda hidup Bai Xiao. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa bertekadnya Bai Xiao untuk tetap bersama Lin Bai dan menjaganya, Lin Bai akan selalu berteriak pada Bai Xiao untuk menghentikannya. Pikiran Lin Bai adalah ini adalah kesempatan Bai Xiao dan dia tidak bisa membiarkannya melewatkannya. Bai Xiao berbalik 3 kali di setiap langkah, menatap Lin Bai lagi, dan akhirnya mengikuti Wen Yue keluar dari kota Tianyong. Lin Bai melihat punggung Bai Xiao dari kejauhan dan berkata dengan tegas di dalam hatinya, Xiao, jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi. Tunggu aku pasti akan datang ke Wu Feng untuk menemukanmu. Penampilan Wen Yue, hal ini menimbulkan sensasi luar biasa di kota Tianyong. Namun banyak pejuang yang tidak mengenal senior Wen Yu, hanya para tetua tingkat tinggi dari 9 halaman besar yang mengenalnya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengira bahwa senior Wen Yu hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan tidak mengetahui identitas spesifiknya. Bai Xiao pergi, dan sekarang Lin Bai adalah satu-satunya yang berdiri sendirian di seluruh lapangan perekrutan murid. Lin Bai mengambil ramuan yang diberikan kepadanya oleh Wen Yue dan meminumnya secara oral, kehidupan segera disuntikkan ke dalam tubuhnya, dan tulang serta meridian yang patah mulai diperbaiki. Bahkan jika tidak ada yang mendukung Lin Bai saat ini, Lin Bai tidak akan jatuh ke tanah. Liu Jingfeng melihat sekeliling dan berkata, sekarang perekrutan murid akan segera berakhir. Saat ini, hanya Lin Bai yang belum memasuki kuil Tao manapun. Dalam hal ini, saya tidak tahu kuil Tao mana di antara 9 halaman yang ada bersedia menerima Lin Bai, seorang pecundang, sebagai murid. Bagaimana dengan? Atau haruskah kita menunggu dia mengambil keuntungan dari hak istimewa dari roh bela diri tingkat kuning dan secara paksa bergabung dengan Akademi Tao? Liu Jingfeng mengatakan ini hanya untuk mempermalukan Lin Bai. Manakah dari 9 kuil Tao yang bersedia menerima orang yang tidak berguna sebagai muridnya? Setelah mendengar kata-kata Liu Jingfeng, semua tetua senior dari 9 halaman terdiam. Liu Jingfeng menunggu lama dan melihat bahwa tidak ada satupun tetua senior dari 9 halaman yang berbicara, jadi dia tersenyum dan berkata, Lin Bai, sepertinya tidak ada dari 9 halaman yang mau menerimamu sebagai murid, jadi kamu bisa gunakan hak istimewa Anda untuk secara paksa bergabung dengan kelompok Tao. Kuil Tao mana yang ingin Anda ikuti? Liu Jingfeng berkata dengan nada menggoda. Dipaksa untuk bergabung. Ini tidak lebih dari kecurangan. Gunakan wajah panasmu untuk menempel pada pantat dingin orang lain. Jika Anda dipaksa untuk bergabung dengan kuil Tao, Anda mungkin akan didiskriminasi oleh kuil Tao dan tidak akan bisa dibina oleh kuil Tao. Lin Bai tersenyum pahit. Awalnya, dia sudah menjadi roh bela diri tingkat kuning, yang merupakan kerugian besar di antara murid seperti itu.
Dan sekarang setelah dia dihapuskan, keadaannya bahkan lebih buruk lagi. Tidak akan ada kuil Tao yang mau menerimanya sebagai murid. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, saya ingin bergabung dengan paksa. Tiba-tiba saat ini, terdengar sebuah suara. Tunggu. Suara itu sangat keras hingga menyebar ke segala arah, menghalangi kata-kata Lin Bai. Liu Jingfeng dan Lin Bai sama-sama mencari suara itu. Pada saat ini, semua mata prajurit terfokus pada pembicara. Orang yang memblokir kata-kata Lin Bai barusan tiba-tiba adalah Pei Ji. Pei Ji, tetua senior Akademi Kendo, memandang Lin Bai dengan mata tegas dan berkata, Lin Bai, Akademi Kendo kami bersedia menerima Anda sebagai murid, dan saya, Pei Ji, mewakili tetua senior Kendo Akademi, salah satu dari 9 akademi di punggung Bukit Senji. Anda secara resmi diundang untuk bergabung dengan Akademi Pedang. Apakah Anda bersedia menjadi murid Akademi Pedang? Adapun dantian dan ramuan ilahi Anda yang rusak, setelah Anda bergabung dengan Akademi Pedang kami secara alami akan menemukan cara untuk memperbaikinya untukmu. Pei Ji He berkata dengan tegas kepada Lin Bai. Pei Ji memikirkan keputusan ini lama sebelum mengambil keputusan. Lin Bai memandang Pei Ji, wajahnya sangat gembira, dan dia memandang Pei Ji dengan rasa terima kasih. Ketika Liu Jingfeng mendengar ini, dia segera menatap Pei Ji dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya dan berkata, Pei Ji. Apakah kamu yakin telah memikirkan ide ini dengan hati-hati? Pei Ji berkata dengan tenang, Lin Bai memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan pencapaian yang tak tertandingi. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dan ahli ilmu pedang. Saya apa salahnya Institut Kendo menerimanya sebagai murid? Liu Jingfeng mengertakkan gigi dan berkata, oke, Institut Kendo, kamu melakukan pekerjaan yang hebat pekerjaan. Liu Jingfeng mendengus dan berhenti bicara. Pei Ji bertanya pada Lin Bai, tetapi Lin Bai, meskipun saya menerima Anda di Akademi Pedang, saya tidak akan mencabut semua sumber daya pelatihan Anda. Jika Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki dantian Anda, Akademi Pedang akan membantu Anda, tetapi Anda harus meminta bantuan. Saya berjanji setelah Anda memperbaiki dantian Anda akan memenangkan tempat pertama dalam daftar pahlawan Akademi Kendo kami. Kalau tidak, jika kamu gagal melakukan ini, bahkan jika dantianmu sudah diperbaiki, Tetua Dekan Ilmu Pedang akan mengambil tindakan untuk menghapus dantianmu lagi dan mengeluarkanmu dari Miracle Ridge. Kamu harus mendengarkan baik-baik kondisiku dan memahaminya. Kalau begitu jawab aku. Apakah kamu bersedia? Lin Bai berkata dengan penuh syukur, murid bersedia. Saya orang pertama dalam daftar pahlawan. Selama dantian saya diperbaiki, saya akan menjadi yang pertama dalam daftar pahlawan. Jika muridnya tidak bisa melakukannya, saya akan menjadi yang pertama. Pada titik ini, tanpa bantuan tetua Akademi Pedang, murid tersebut akan meninggalkan budidayanya, meninggalkan Akademi Pedang, dan meninggalkan Miracle Ridge. Pei Ji tersenyum, oke, mulai sekarang, kamu Lin Bai akan menjadi muridku Akademi Pedang Miracle Ridge. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuhmu harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Akademi Kendo kami. Pei Ji yang terakhir kata-kata itu jelas ditujukan untuk Liu Jingfeng. Bagaimana mungkin Liu Jingfeng tidak mendengar maksud dari kata-kata Pei Ji? Setelah mendengar ini, Liu Jingfeng mendengus dingin. Liu Jingfeng mendengus dingin, Pei Ji, kamu awalnya memiliki niat ini. Apakah kamu berpikir bahwa Lin Bai, orang yang tidak berguna, dapat mengubah nasibnya melawan kehendak surga dan mengambil mahkota nomor 1 di daftar pahlawan dari tinju kita? Akademi. Pei Ji mendengus dingin. Teriakan, tidak ada jawaban. Ketika Liu Jingfeng melihat ekspresi Pei Ji yang tanpa ekspresi, dia bahkan tertawa dengan jijik, dia telah menyimpulkan dalam hatinya bahwa bahkan jika tingkat kultivasi Lin Bai pulih, bagaimana dia bisa menjadi orang nomor 1 dalam daftar pahlawan. Daftar pahlawan juga memiliki nama di Miracle Ridge, yang disebut daftar monster. Karena para pejuang yang terkenal di daftar pahlawan pada dasarnya adalah hantu dan monster yang melampaui manusia. Bab 809 Akademi Kendo. Dipaksa bergabung dengan Akademi Tao dan diundang bergabung dengan Akademi Tao adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jiwa bela diri tingkat Huang dipaksa untuk bergabung dengan Akademi Tao mungkin tidak mengolahnya dengan penuh semangat, dan banyak sumber daya tidak akan diberikan kepadanya, dan dia tidak akan menerima berkah dari Akademi Tao. Namun, begitu Anda diundang untuk bergabung dengan Akademi Tao, semuanya akan berbeda. Prajurit yang diundang setidaknya tidak akan kekurangan sumber daya pelatihan, dan mereka juga dapat menerima berkah dari Akademi Tao. Ini tidak diragukan lagi memberi Lin Bai kesempatan bagus untuk bernapas. Dengan keputusan Lin Bai untuk tetap tinggal atau pergi, penilaian Miracle Ridge ini secara resmi telah berakhir.
Pei Ji datang, mendukung Lin Bai, dan berbisik, sampai dantianmu diperbaiki, jangan tinggalkan Akademi Kendo untuk mencegah balas dendam Liu Jingfeng. Orang ini benar-benar berpikiran sempit. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih kamu sangat banyak. Penatua Pei Ji. Pei Ji tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu memiliki bakat yang tak tertandingi dalam ilmu pedang. Aku benar-benar tidak tega menyerah pada seorang jenius yang tiada taranya sepertimu. Ayo, kamu baru saja mengalami pertempuran besar, aku akan membawamu kembali ke Akademi Ilmu Pedang untuk membuat pengaturan. Setelah kamu menetap, istirahatlah sejenak, perbaiki dulu tulang dan meridiannya sepenuhnya, lalu pikirkan cara untuk memperbaikinya. Dan Tian, Lin Bai mengangguk dengan lembut. Penatua Pei Ji benar. Hal terpenting bagi Lin Bai sekarang adalah merawat tubuhnya dengan baik. Setidaknya dia bisa berjalan di tanah sebelum dia dapat menemukan cara menemukan ramuan untuk memperbaiki dantiannya. Ketika senior Wen Yue pergi sebelumnya, dia memberi Lin Bai pil, mengatakan bahwa setelah meminumnya, Lin Bai akan bisa berjalan di tanah dalam 3 hari. Pertemuan magang telah selesai. Para tetua tingkat tinggi dari 9 halaman membawa murid-murid mereka kembali ke Miracle Ridge. Pei Ji membantu Lin Bai ke alun-alun di belakang menara Deng Tian. Di alun-alun ini, Lin Bai melihat 9 kapal besar diparkir di udara 3 kaki di atas tanah. Perahu roh. Itu adalah perahu roh. Ini adalah senjata spiritual terbang yang unik di Miracle Ridge. Perahu spiritual tingkat rendah dapat mengangkut 100 orang, perahu spiritual tingkat menengah dapat membawa 1000 orang, dan perahu spiritual tingkat menengah dapat mengangkut 1000 orang. Perahu spiritual bermutu tinggi dapat membawa 10.000 orang. Ketika saya melihat kapal-kapal besar ini, Lin Bai masih tidak mengerti asal-usul kapal-kapal besar ini, tetapi ada prajurit di belakangnya yang berseru. Ini adalah senjata spiritual terbang unik dari Miracle Ridge, perahu roh. Pada 9 perahu spiritual yang berlabuh di alun-alun ini, berbagai simbol disulam di layarnya. Pei Ji membawa semua murid yang bergabung dengan Akademi Pedang ke perahu spiritual yang disulam dengan logo pedang. Pei Ji berkata, semua murid menaiki perahu roh, dan kami akan segera kembali ke Akademi Pedang. Ya. Murid-murid lainnya menanggapi dengan hormat, dan melangkah ke perahu roh dengan ekspresi gembira, semuanya tampak bersemangat. Ini adalah perahu roh. Sesuatu yang unik di Miracle Ridge. Seorang pejuang yang bisa menaiki perahu roh tidak diragukan lagi adalah murid Miracle Ridge. Ketika semua murid baru Akademi Pedang melangkah ke perahu roh, Pei Ji mengaktifkan lingkaran sihir, dan perahu roh itu perlahan terangkat ke langit dan terbang keluar dari kota Tianyong. Lin Bai berbaring di samping perahu roh dan menyaksikan kota Tianyong perlahan menghilang di bawah perahu roh. Dan arah yang dituju perahu roh adalah hamparan pegunungan tandus dan pegunungan liar yang tak berujung. Setelah melewati hutan primitif selama lebih dari 1 jam, sebuah kompleks istana berarsitektur megah muncul di pegunungan tak berujung ini. Apakah ini Akademi Kendo? Lin Bai melihat ke bawah dengan saksama. Kompleks istana ini semuanya diukir dengan simbol pedang, dan para prajurit yang berada di antara kompleks bangunan semuanya memegang pedang di tangan mereka. Bukan hanya Lin Bai yang dikejutkan dengan Akademi Kendo. Prajurit lainnya juga terkejut dan gembira. Akademi Kendo ada di sini. Tanah suci para penggarap pedang di punggung bukit ajaib. Akademi Kendo, aku datang. Hahaha, perjalanan legendaris kita dimulai di Akademi Kendo. Banyak prajurit mereka semua mengatakannya dengan penuh semangat. Mata Lin Bai bersinar karena kegembiraan, dan dia bergumam, Akademi Pedang. Lin Bai melihat di perahu roh bahwa semua murid yang datang dan pergi di Akademi Pedang memiliki tingkat kultivasi yang tak terduga, dan yang terendah semuanya berada pada tingkat ramuan manusia. Pada tingkat ketiga atau keempat, hampir tidak ada orang yang lemah. Bakat itu seperti naga. Lin Bai berkata dengan emosi yang dalam. Miracle Ridge memilih muridnya dengan sangat ketat, jadi semua prajurit yang bisa memasuki 9 halaman Miracle Ridge harus termasuk yang terbaik, dan hampir tidak ada yang lemah. Perahu roh itu jatuh ke dalam kotak di Akademi Kendo. Semua prajurit turun dari perahu roh dan berdiri di alun-alun memandang dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu ke setiap tanaman dan pohon di halaman Kendo. Setelah lebih dari 1 jam pemulihan, Lin Bai hampir tidak bisa berdiri dan perlahan turun dari perahu roh. Di alun-alun, seorang pria parubaya dengan kepala gemuk dan telinga besar datang sambil tersenyum dan berteriak, kakak senior Pei Ji, kamu kembali. Oh, apakah ini para pejuang yang bergabung dengan Akademi Kendo kita tahun ini? Mereka terlihat sangat banyak. Adik laki-laki Yuan King. Pei Ji berteriak sambil tersenyum. Karena kakak muda Yuan King telah menunggu lagi, terserah padamu untuk mengatur akomodasinya. Yuan King berkata sambil tersenyum, oke, tidak masalah. Ini adalah perjalanan yang melelahkan. Kakak senior Pei Ji telah berada di sana. Bekerja keras, jadi ayo kembali dan istirahat dulu.
Serahkan saja bocah-bocah kecil ini padaku. Pei Ji mengangguk sambil tersenyum tipis, kembali menatap Lin Bai, berbalik dan pergi. Tunggu sampai Pei Ji pergi. Yuan King meninggikan suaranya dan berkata, semua murid, dengarkan, nama saya Yuan King, dan saya adalah penatua Aula Diakon Akademi Kendo. Hari ini adalah hari pertama Anda memasuki Akademi Kendo. Ada beberapa hal yang saya perlu menjelaskan kepadamu. Pertama-tama, kalian masing-masing. Setiap orang akan mendapatkan peta, buku, dan tempat tinggal. Saat dia berbicara, Yuan King mengeluarkan barang-barang yang telah dia siapkan dari penyimpanannya. Tas, melambaikan lengan bajunya, dan membungkus kekuatan spiritualnya pada ketiga hal ini. Jatuh di depan setiap prajurit. Lin Bai mengulurkan tangan dan membukanya untuk melihatnya. Hanya ada 3 item di dalamnya. Yang pertama adalah petanya, ini adalah peta Miracle Ridge yang dengan jelas menunjukkan lokasi 9 halaman dan 5 puncak Miracle Ridge, serta dunia prasejarah. Item kedua adalah buku berjudul Guide to Miracle Ridge, yang berisi informasi tentang beberapa tempat pelatihan dan tempat pertukaran sumber daya di Akademi Kendo, serta pengenalan rinci tentang 9 halaman lainnya. Item ketiga adalah token, ini adalah token kamar, memegang kamar di tangan memungkinkan Anda untuk tinggal di Akademi Kendo. Hanya ketika Anda pindah ke sebuah ruangan di Akademi Kendo Anda dapat resmi menjadi murid Akademi Kendo. Yuan King berkata, saya masih memiliki beberapa hal untuk diberitahukan kepada Anda di sini. Hal pertama adalah, pada hari pertama dan ke-15 setiap bulan, akan ada tetua tingkat tinggi yang memberikan ceramah di Dojo Akademi Kendo. Ini adalah sangat penting untuk latihan pedangmu. Ini sangat berguna. Saya harap Anda dapat berpartisipasi. Hal kedua adalah penukaran semua sumber daya pelatihan di Akademi Kendo memerlukan poin. Poin sangat penting di sini. Jika Anda kekurangan poin, Anda bisa pergi ke arena Xingshen atau berburu monster, kumpulkan ramuan, dan tambang biji untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah lembah kekuatan ilahi. Seperti namanya, lembah kekuatan ilahi adalah tempat penyimpanan monumen niat bela diri. Jika Anda perlu melatih kekuatan magis, Anda dapat pergi ke lembah kekuatan ilahi untuk menggunakannya. Tukarkan poin. Yang keempat adalah paviliun teknik pedang. Teknik pedang di paviliun teknik pedang semuanya adalah seni bela diri tingkat surga. Tentu saja, jika Anda membutuhkannya, Anda harus menggunakan poin untuk menebusnya. Yang kelima adalah Gunung Wuyi, tempat ini dirancang khusus bagi Anda untuk mengembangkan kemauan bela diri Anda. Tentu saja, hal-hal yang saya sebutkan ini juga tertulis di Panduan ke Miracle Ridge. Saya di sini hanya untuk membiarkan Anda memperhatikan tempat-tempat ini. Ini akan sangat membantu untuk budidaya Anda di masa depan. Lin Bai mendengar perkenalan Yuan King. Saya memiliki pemahaman umum tentang Miracle Ridge. Bab 810 Niat membunuh Lin Bai. Lin Bai berkata dalam hatinya, arena Xingshen harus menjadi area publik Akademi ke-9. Di sini, para pejuang dari Akademi ke-9 Punggung Bukit Senji dapat bersaing dan bersaing. Tentu saja, poin adalah taruhannya. Ada juga Gunung Wuyi. Tempat ini juga harus menjadi area publik. Sumber daya pelatihan utama di Akademi Kendo adalah Paviliun Teknik Pedang dan Lembah Kekuatan Ilahi. Paviliun Teknik Pedang menyimpan keterampilan seni bela diri tingkat surga, sementara Lembah Kekuatan Ilahi menyimpan kekuatan magis setingkat pedang. Karena dapat dihargai oleh Akademi Kendo, ilmu pedang dan kekuatan supernatural pastilah sesuatu yang lain dari hal biasa. Mata Lin Bai bersinar dengan antusias. Setelah Lin Bai menerobos ke alam ramuan ilahi, dia semakin merasa bahwa meskipun kekuatan seni bela diri tingkat bumi ke-9, teknik pedang angin mengejutkan, bagus, itu sudah membuat Lin Bai merasa sedikit lemah. Itu sangat tidak berguna dan tidak banyak membantu Lin Bai sekarang. Jika diberi kesempatan, Lin Bai masih ingin membeli buku latihan pedang baru. Adapun kekuatan magis, persediaan Lin Bai tidak terbatas sekarang. Bagiku sekarang, hal yang paling mendesak adalah menerobos niat pedang dan menemukan teknik pedang baru, sisanya tidak terbatas. Lin Bai berpikir dalam hati dan membuat rencana kecil untuk masa depannya. Pelatihan. Pertama-tama, bagi Lin Bai, masalah mendesak yang harus diselesaikan adalah memperbaiki dantian. Jika dantian tidak diperbaiki, khotbah para tetua, Gunung Wuyi, dan lembah kekuatan ilahi semuanya tidak akan berguna bagi Lin Bai. Bagaimana kita bisa memperbaiki dantian? Senior Wenyu berkata sebelum dia pergi bahwa Akademi Alkimia mungkin punya cara. Memikirkan hal ini, Lin Bai membuka peta dan menemukan lokasi Akademi Alkimia. Setelah Yuan King secara singkat mengingatkan beberapa hal penting, dia berkata, tentu saja, ini bukan satu-satunya tempat pelatihan di Miracle Ridge. Tempat latihan yang dapat Anda lihat di Panduan ke Miracle Ridge, sekarang, semuanya ditujukan untuk orang biasa prajurit.
Jika Anda berhasil berkultivasi di masa depan dan menjadi master dalam daftar pahlawan, akan ada sumber daya budidaya yang lebih baik menunggu Anda. Tidak banyak yang bisa dikatakan, hal-hal ini menunggu Anda. Jika Anda tinggal di Miracle Ridge selama tahun, kamu akan mengerti. Sekarang aku akan membawamu ke kediamanmu. Ayo pergi ke Shadow Mountain. Yuan King memimpin sekelompok prajurit menuju Shadow Mountain. Lin Bai dengan penasaran mengambil token itu dan melihatnya, yang bertuliskan, Residence No. 81, Shadow Mountain. Saat Yuan King bergerak, lebih dari 1000 murid baru yang memasuki Akademi Kendo mengikuti Yuan Shan. Lin Bai berjalan perlahan di ujung kerumunan karena dia terluka. Lin Bai, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, seorang pria gemuk kecil datang dan berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai melihat orang ini, dia tampak tidak berbahaya dan memiliki senyum polos dan romantis di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti orang jahat, jadi dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, saudara. Lin Bai adalah seorang semangat bela diri kelas 1 tingkat Huang. Saya sudah dikucilkan oleh orang-orang ini. Tapi sekarang Lin Bai telah digulingkan lagi, kehilangan semua kultivasinya, dan menjadi orang yang tidak berguna. Orang-orang ini tidak lagi ingin menjaga Lin Bai. Tapi pria kecil gendut ini baik hati dan tidak mempermasalahkan status dan kekuatan Lin Bai, jadi dia berinisiatif membantu Lin Bai. Hehe, tidak apa-apa. Ayahku berkata bahwa setiap orang harus saling mendukung saat pergi keluar. Pria gemuk kecil itu mendukung Lin Bai dan secara bertahap mengimbangi kecepatan tim. Ngomong-ngomong, namaku Tang Bufan. Kata pria kecil gendut itu sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saudara Tang, nama yang bagus sekali. Tang Bufan berkata sambil tersenyum, hei, ini namaku, luar biasa, haha, aku terlihat seperti manusia biasa. Untuk memberitahumu sebenarnya, aku semangat bela diri saya tidak terlalu tinggi, itu sudah merupakan berkah besar bagi semangat bela diri yang baru saja mencapai tingkat Suan tingkat pertama untuk disembah di Miracle Ridge. Kata Tang Bufan sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, saudara Tang, tidak perlu berkecil hati. Segala sesuatu di dunia ini ditentukan oleh upaya buatan manusia. Anda tahu, saya adalah roh seni bela diri tingkat Huang dan kelas 1 yang juga bekerja keras. Titik awalmu sudah jauh lebih tinggi dariku. Tang Bufan tersenyum, haha, terima kasih saudara Lin karena telah menghiburku, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, aku seperti ini, bagaimana bisakah aku menjadi lebih buruk jika aku sedang bertugas? Saya sudah memikirkannya. Saya akan nongkrong di Miracle Ridge selama beberapa tahun, dan kemudian kembali ke Lingdong untuk menjadi orang kaya. Kemudian saya akan menikahi beberapa istri, memiliki beberapa anak laki-laki gemuk, dan menjalani seluruh hidup saya. Tanpa beban. Ini adalah pengejaranku dalam hidup. Aku tidak tertarik memperjuangkan hegemoni dalam seni bela diri. Tang Bufan mengerutkan bibirnya dan berkata, jika ayahku tidak memaksaku untuk datang ke Miracle Ridge, aku tidak akan melakukannya ayo. Lin Bai tersenyum. Tertawa, tanpa komitmen. Sepanjang perjalanan, Lin Bai dan Tang Bufan mengobrol, dan tak lama kemudian mereka sampai di kaki gunung besar. Di puncak gunung ini dibangun gubuk-gubuk unik yang padat. Yuan King berkata, tempat ini adalah gunung bayangan, dan ini akan menjadi tempat tinggalmu di Akademi Kendo di masa depan. Selama kamu tidak memasuki 5 puncak, kamu harus tinggal di sini di masa depan. Sendiri. Sesuai dengan token kamar yang kamu dapatkan. Temukan kamarmu sendiri. Jika kamu bahkan tidak dapat menemukan kamarmu sendiri, maka kamu terlalu bodoh. Orang bodoh seperti itu tidak pantas tinggal di Akademi Kendo. Setelah Yuan King selesai berbicara, dia hendak pergi. Dan sekarang semua prajurit baru berjalan menuju Shadow Mountain, mencari tempat tinggal mereka sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Lin Bai, apalagi Lin Bai saat ini masih dalam kondisi cedera dan tidak sabar untuk mencari tempat tinggal dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Saudara Lin, kamu di kamar nomor berapa? Tang Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mengeluarkan token itu dan berkata, no. 81. Tang Bufan tersenyum terkejut, kebetulan sekali, saya no. 80. Sepertinya kita ditakdirkan untuk menjadi teman, bahkan kamarnya bersebelahan. Kalau begitu aku akan membantu saudara Lin berdiri. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, oke. Sejumlah besar prajurit memasuki Shadow Mountain, mencari tempat tinggal mereka sendiri. Lin Bai dan Tang Bufan juga dengan cepat memasuki kerumunan dan menghilang ke dalam gubuk yang padat. Masing-masing gubuk ini berjarak beberapa ratus meter, dan terdapat pepohonan yang menutupi gubuk tersebut, sehingga cukup sulit untuk menemukannya. Tang Bufan mendukung Lin Bai dan bergerak perlahan, dia mencari lebih dari 2 jam sebelum menemukan tempat tinggal No. 80 dan No. 81. Nomor 81, kita di sini.
Saudara Lin, saya ingin membantu Anda masuk dan beristirahat, lalu saya mencari tempat tinggal saya. Kata Tang Bufan dengan antusias. Terima kasih, Saudara Tang. Namun, kediaman Saudara Tang adalah No. 80. Seharusnya tidak jauh dari saya. Seharusnya hanya beberapa langkah lagi, kata Lin Bai sambil tersenyum. Tang Bufan berkata sambil tersenyum, ya, benar, izinkan saya membantu Saudara Lin masuk dulu. Saat dia berbicara, Tang Bufan membantu Lin Bai masuk ke kediaman di Yingshan No. 81. Memasuki ruangan, Lin Bai meliriknya dengan santai, ruangannya bersih dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, seperti ruang tamu, ruang utama, dapur, jamban, kamar pribadi, kamar gelap, del. Ini bisa dianggap sebagai rumahku di Miracle Ridge. Lin Bai tersenyum. Tiba-tiba pada saat ini, seorang wanita cantik keluar dari kediaman Lin Bai dan memandang Lin Bai dan Tang Bufan dengan heran dan marah. Siapa kamu? Tahukah kamu bahwa masuk tanpa izin di sini adalah kejahatan besar? Wanita itu memelototi Lin Bai dan Tang Bufan dengan ekspresi galak di wajahnya. Tang Bufan tertegun, memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan tersenyum, Saudara Lin, apakah ini istrimu? Lin Bai menggelengkan kepalanya, memandang wanita itu dan berkata, ini adalah kediaman yang baru saja saya berikan kepada Anda, dan Anda adalah siapa kamu, dan mengapa kamu berada di kediamanku? Tidak ada tempat tinggal untukmu di sini. Jika kamu tahu apa yang kamu cari, keluar dari sini, kalau tidak aku tidak akan sopan. Mendengar ini, si wanita itu langsung berteriak dengan marah. Dalam kemarahan wanita ini, kekuatan alam ramuan manusia tingkat ketiga meledak dari tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan itu seperti keagungan surga. Lin Bai dan Tang Bufan terhuyung mundur 3 atau 4 langkah, wajah mereka menjadi pucat. Terutama Lin Bai, dia sudah terluka, tapi sekarang ditekan oleh aura wanita ini memperburuk keadaan, dia menyemburkan seteguk darah dan memercikannya ke tanah. Ketika Lin Bai menatap wanita itu lagi, wajahnya sudah dingin dan dipenuhi niat membunuh.